Pada suatu hari di sebuah desa, terdapat seorang perempuan kaya raya bernama Bu Suci. Bu Suci adalah seorang pengusaha interior. Ia sedang melihat sebidang tanah miliknya di kampung halamannya yang rencananya akan ia wakafkan. Namun ia tidak tahu kepada siapa tanah tersebut akan dikelola untuk diwakafkan. Langsung saja kita ke TKP. Alhamdulillah saya punya sebidang tanah untuk diwakafkan. Tapi sama siapa ya yang mau mengelola tanah ini untuk diwakafkan? Coba tanya deh. Ini sih bulan ya, Mbak. Saya mau tanya, kalau saya mau mewakafkan tanah ini tuh harus menemui siapa ya? Oh, kalau di sini biasanya Pak Ahmad, Mbak. Biasanya beliau yang menyalurkan untuk insya Allah dimanfaatkan dengan baik tanah wakaf tersebut. Kalau saya mau ketemu Pak Ahmad itu emangnya gimana ya, Bu? Oh, Pak Ahmad biasanya Mbak memanfaatkan ya udah, makasih ya, Bu. Tak lama kemudian, Bu Suci pun mengunjungi rumah tersebut dan bertemu dengan Pak Ahmad. Kemudian ia pun mewakafkan tanahnya. Pak, perkenalkan, nama saya Suci. Saya ingin mewakafkan tanah saya di kampung ini. Saya harap tanah saya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik Bu, dengan nanti syarat-syarat yang membutuhkan seperti ini nanti akan saya produksi dan nantinya tanah yang Ibu wakafkan akan kami manfaatkan untuk kepentingan umum untuk sebaik-baiknya. Baik Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak, karena masih ada urusan yang lain. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Pak Ahmad melihat tanah yang diwakafkan. Ketika sedang melihat-lihat, tiba-tiba ada seseorang juga yang sedang melihat tanah tersebut. Langsung saja kita ke TKP. Wah, strategis sekali ya taman ini, dekat dengan perumahan juga. Kalau dijadiin supermarket kayaknya untungnya besar juga nih. Lalu, orang tersebut pun bertanya kepada Pak Ahmad yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat ia berdiri. Assalamualaikum Pak, maaf permisi mau nanya nih. Maaf dengan Bapak siapa nih? Oke, saya mau nanya, ini kira-kira tanya siapa ya Pak ya? Gini, saya tuh punya pikiran mau jadiin tanah ini supermarket, soalnya kan letaknya strategis, jadi bisa itu apa ya, nambah keuntungan yang insya Allah besar gitu loh Pak. Mungkin saya juga belum tahu, tapi sekiranya harganya tinggi insya Allah saya bisa sih bekerja, soalnya saya berpikir keuntungannya juga besar juga. Mendengar pernyataan dari Ocha, Pak Ahmad pun tergiur dengan tawaran tersebut. Akhirnya, ia terbujuk oleh rayuan setan dan mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Ibu, sebenarnya tanah itu punya saya, tapi saya belum kepikiran mau menjualnya begitu. Oh gitu, oke. Mungkin saya akan nunggu keputusan Bapak besok, bisa tidak? Saya ke rumah Bapak gitu. Bisa Bu, nanti besok Pak, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Mari. Besoknya, pembeli itu pun kembali ke kampung itu dan berkunjung ke rumah Pak Ahmad untuk meminta keputusan mengenai tanah tersebut. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya, makasih. Ngomong-ngomong gimana nih tawaran saya yang kemarin? Bisa Bu, saya berpikir pulang dan saya menerima tawaran itu. Oke, baik. Alhamdulillah, makasih ya Pak ya. Ya, Saya langsung pamit ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu, Pak Ahmad pun menyetujui dan melakukan akad jual beli tersebut. Dan Anissa memberikan uang yang jumlahnya cukup besar. Begitu keluar dari rumah Pak Ahmad, pembeli itu bertemu dengan salah satu warga, yaitu Bu Halim. Mbak, dari mana Mbak?
Dari rumah Pak Ahmad tadi. Oh, ada keperluan apa di rumah Pak Ahmad? Tadi itu saya mau beli itu apa tanah yang ada di perempatan itu tadi itu loh Bu. Tanah perempatan situ. Mau beli itu. Iya. Oh, Bu mau kemana? saya mau ke pasar ini Pak. Oh, ya. Saya langsung aja ya Bu Ya, ya. soalnya ada keperluan. Iya. Assalamualaikum. Bu Halim berpikir keheranan karena ia mengira bahwa tanah itu merupakan tanah wakaf dari orang yang sebelumnya pernah ia temui, yaitu Bu Suci. Lalu ia pun pergi ke rumah Bu Suci untuk memastikan status tanah tersebut. Setelah mencari tahu lebih lanjut dan terbukti benar, keesokan harinya Bu Suci pun melapor ke pengadilan. Bu Suci mengadukan atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan Pak Ahmad. Dan keesokannya lagi diadakanlah persidangan dengan pelaku Bapak Ahmad, saksi Ibu Halim, Bu Suci, dan Ocha. Suasana menjelang dimulainya persidangan cukup gaduh. Semuanya harap tenang, persidangan hari ini akan segera dimulai. Kepada penuntut, yaitu Saudari Suci, apakah Anda bisa menjelaskan kronologi dari kasus ini? Saya menerima laporan dari Saudari Halim bahwa Saudara Ahmad telah menjual tanah yang saya wakafkan. Kepada saksi, yaitu Saudari Halim, apakah Anda melihat terdakwa Ahmad menjual tanah wakaf tersebut? Tidak melihat langsung, tetapi saya bertanya langsung kepada Pak Ocha selaku yang mau membeli tanah wakaf tersebut, dan juga saya mengklarifikasinya kepada Bu Suci yang memiliki tanah wakaf tersebut. Kepada saksi kedua, yaitu Saudari Ocha, apakah benar Anda membeli tanah wakaf tersebut? Dan apakah Anda tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf? Ya, benar. Saya akan membeli tanah tersebut. Tapi saya tidak tahu jika tanah tersebut adalah tanah wakaf. Karena Saudara Ahmad mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya. Kepada terdakwa Ahmad, apakah Anda ingin menyampaikan pembelaan? Tidak, Bu Hakim, saya mengaku bersalah. Baiklah, terdakwa Ahmad telah terbukti bersalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang meliputi 1. Bab 2 Bagian 5 Pasal 10.1 tentang persyaratan nazir. Kedua, Bab 2 Bagian 5 Pasal 11 tentang tugas nazir. Ketiga, Bab 4 Pasal 40 tentang larangan terhadap harta wakaf. Keempat, Bab 5 Pasal 42 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Negeri Surakarta menyatakan 1. Terdakwa Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad dengan masa tahanan 2 tahun dan denda 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Kepada terdakwa Ahmad, apakah Anda ingin melakukan banding? Bisa didiskusikan dengan kuasa hukum terlebih dahulu. Baiklah, karena tidak ada informasi yang perlu disampaikan lagi, sidang perkara pidana terdakwa Ahmad dinyatakan selesai dan ditutup. Akhirnya, Pak Ahmad dihukum dan tanah wakaf Bu Suci diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf yang lebih terpercaya.